pertama yang dilakukan Bapak atau Ibu adalah masuk ke website Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi adalah dlh.sukabumikota.go.id. Setelah masuk ke website Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Ibu atau Ibu klik pelayanan, menu pelayanan, dan juga pilih menu Simple Dong. Setelah masuk ke website Simple Dong, Bapak Ibu pilih menu login di bagian atas, di bagian pojok kanan atas. Apabila Bapak atau Ibu belum memiliki akun Simple Dong, Bapak atau Ibu bisa melakukan registrasi terlebih dahulu di website Simple Dong. Bapak Ibu bisa memilih menu daftar untuk melakukan registrasi. Apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Simple Dong, Bapak dan Ibu bisa memasukkan username dan passwordnya. Untuk username-nya bisa dimasukkan di bagian ini. Untuk bagian passwordnya bisa dimasukkan di bagian ini. Setelah Bapak dan Ibu masuk ke dashboard Simple Dong, Bapak dan Ibu bisa pilih menu daftar pengajuan di pojok kiri atas. Nah, setelah masuk ke setelah pilih menu daftar pengajuan, Bapak dan Ibu bisa pilih menu pelaporan. Setelah masuk ke menu pelaporan, Bapak dan Ibu bisa pilih menu tambah pelaporan. Langkah pertama untuk mengisi pelaporan di sini yaitu mengisi kegiatan perusahaan Bapak dan Ibu. Di sini contohnya saya memasukkan kegiatan industri suku cadang kendaraan bermotor. Nah, untuk lokasi kegiatannya di sini adalah bisa diisi dengan kelurahan tempat perusahaan berada. Contohnya di sini saya akan memasukkan Kelurahan Subang Jaya. Untuk tahun di sini adalah tahun dibuatnya laporan ini. Contohnya di sini saya akan memasukkan tahun 2021. Untuk semester, di sini ada dua pilihan semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1, ini merupakan periode dari bulan Januari hingga bulan Juni. Untuk semester 2, ini merupakan periode bulan Juli hingga Desember. Nah, di sini saya akan memilih semester 1 untuk periode bulan Januari hingga bulan Juni. Nah, setelah selesai mengisi langkah pertama, Bapak atau Ibu bisa memencet tombol next. Untuk langkah kedua, yaitu mengisi identitas perusahaan. Untuk nomor rekomendasi UKL-UPL atau DPLH, ini dikeluarkan oleh DLH. Nah, di sini saya akan mengisi contohnya nomor 28. Untuk izin yang terkait dengan UKL-UPL, ini sesuai dengan apa yang ditulis di dokumen UKL-UPL atau DPLH Bapak dan Ibu. Di sini contohnya saya akan memasukkan industri. Untuk jumlah sampah per hari, ini adalah total timbulan sampah yang dihasilkan selama 1 hari. Contohnya di sini saya akan memasukkan 100, baik satuannya kilogram ataupun meter kubik. Untuk pengurangan sampah per hari, ini adalah sampah yang dimanfaatkan oleh perusahaan, baik itu dijual ataupun diberikan selama 1 hari. Satuannya bisa dalam kilogram ataupun meter kubik. Di sini contohnya saya akan memasukkan angka 50. Setelah selesai, untuk langkah kedua, Bapak dan Ibu bisa memencet tombol next. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga, di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi batas utara, selatan, timur, dan barat. Nah,
Di sini contohnya Bapak atau Ibu bisa mengisi batas kelurahan ataupun dengan kota atau kabupaten yang berbatasan dengan perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, contohnya di sini untuk batas utara bisa diisi dengan Kabupaten Sukabumi. Nah, contohnya untuk batas selatan di sini saya mengisi Kelurahan Subang Jaya. Untuk batas barat di sini saya mengisi contohnya Kelurahan Cikole. Untuk batas timur di sini contohnya saya mengisi dengan Kelurahan Gunung Parang. Nah, selanjutnya setelah selesai mengisi di langkah ketiga, Bapak dan Ibu bisa menekan tombol next. Deskripsi kegiatan. Selanjutnya ini untuk langkah keempat adalah deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya ini sudah dijelaskan dalam dokumen UKL, UPL atau DPLH. Nah, contohnya di sini saya akan memasukkan PT DLH Kotsi bergerak di bidang industri suku cadang kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya untuk perkembangan lingkungan sekitar itu adalah aktivitas yang terjadi setelah perusahaan ini dibangun. Baik itu di utara, timur, selatan ataupun barat. Nah, contohnya di sini saya mengisi bagian utara. Ada kegiatan pedagang kaki lima. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan itu pengertiannya adalah kegiatan perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, contohnya di sini untuk pelaksanaan. Contohnya satu, di sini adalah mobilitas kendaraan, barang, dan karyawan. Nah, selanjutnya untuk evaluasi, ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Nah, ini diisi sesuai dengan pelaksanaan, sesuai dengan tabel pelaksanaan. Di sini tabel pelaksanaannya nomor 1 adalah mobilitas kendaraan, barang, dan karyawan. Untuk evaluasinya bisa diisi dengan apabila memenuhi ambang batas atau di bawah ambang batas atau di atas ambang batas. Contohnya di sini saya mengisi di bawah ambang batas. Setelah selesai mengisi langkah keempat, Bapak dan Ibu bisa menekan tombol next atau lanjut. Nah, untuk langkah kelima, di sini adalah bagian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Ini ada pada matriks pengelolaan dokumen UKL, UPL ataupun DPLH. Nah, contohnya di sini adalah contohnya di sini untuk sumber dampak di sini adalah mobilitas kendaraan, barang, dan karyawan. Dampak lingkungan yang dikelola dan parameternya. Nah, misalnya di sini saya mengisi contohnya adalah peningkatan kebisingan. Untuk tolak ukurnya, oke, saya sebelumnya akan menjelaskan dulu. Mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan tentang definisi dari masing-masing tabel ini. Untuk sumber dampak, ini adalah sumber terjadinya pencemaran lingkungan dari kegiatan perusahaan. Nah, untuk dampak lingkungan yang dikelola dan parameternya, ini adalah dampak yang terjadi akibat kegiatan perusahaan. Untuk tolak ukur, ini adalah baku mutu dari peraturan
kementerian. Nah, contohnya di sini untuk sumber dampak mobilitas kendaraan, barang, dan karyawan, tolak ukurnya di sini adalah mengacu kepada Permenkes RI nomor 70 tahun 2016. Untuk teknik pengelolaannya, contohnya di sini adalah penanaman jenis tanaman untuk mereduksi kebisingan. Tanaman jenis tanaman untuk mereduksi kebisingan. Untuk lokasi pengelolaannya, ini bisa diisi. Contohnya di lokasi PT DLH Kotsi di dalam dan luar ruangan. Nah, untuk hasil dan tindakan perbaikan bisa diisi di langkah selanjutnya. Nah, setelah selesai di langkah kelima ini, Bapak dan Ibu bisa menekan tombol next. Selanjutnya untuk pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup. Ini juga ada pada tabel matriks pada pemantauan dokumen UKL-UPL atau DPLH Bapak dan Ibu. Nah, untuk penjelasannya sama, untuk pengisian pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, ini yang pertama kita mengisi sumber dampaknya terlebih dahulu. Tadi contohnya di sini untuk sumber dampak adalah mobilitas kendaraan, barang, dan karyawan. Untuk dampak lingkungan yang dikelola dan parameternya, di sini tadi bisa mengisi peningkatan kebisingan. Untuk tolak ukurnya, di sini mengacu kepada peraturan Menteri. Contohnya di sini adalah Permenkes nomor 70 tahun 2016. Untuk teknik pengelolaannya tadi adalah penanaman jenis tanaman untuk mereduksi kebisingan. Untuk lokasi pengelolaannya sama tadi diisi dengan PT di lokasi PT DLH Kotsi. Untuk hasilnya ini adalah sesuai dengan pengujian yang dilakukan perusahaan Bapak atau Ibu. Contohnya di sini saya mengisi di bawah nilai ambang batas. Di sini juga bisa disebutkan hasilnya. Contohnya 85. Itu keterangannya misalkan di bawah nilai ambang batas. Nah, untuk tindakan perbaikan, apabila ini diisi apabila hasil pengujiannya melampaui baku mutu. Namun, apabila tidak melampaui baku mutu, maka tidak perlu diisi. Setelah selesai mengisi langkah ke-6, maka Bapak atau Ibu bisa menekan tombol next. Nah, selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah ketercapaian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Nah, contohnya
di sini saya akan mengisi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di PT DLH Kotsi sudah memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Nah, setelah selesai mengisi langkah ketujuh, Bapak dan Ibu bisa menekan tombol next. Nah, selanjutnya ini adalah langkah yang terakhir, yaitu lampiran. Nah, lampiran ini Bapak dan Ibu mengupload hasil pemeriksaan, baik itu suhu bising, debu kelembapan dan pencahayaan, air bersih, air limbah, gambar IPAL, hasil pemeriksaan air limbah domestik, hasil pemeriksaan udara luar, dan lain-lainnya sesuai dengan apa yang dicantumkan di website ini, di bagian lampiran. Nah, apabila Bapak dan Ibu telah selesai mengisinya, namun ada beberapa data yang belum di-input, maka Bapak dan Ibu bisa menekan tombol simpan. Namun apabila semua data telah di-input ke SimpleDong ini, maka Bapak dan Ibu bisa menekan tombol finalisasi. Nah, karena di sini saya belum menginput semua data-data yang dibutuhkan di pelaporan SimpleDong ini, maka saya akan menekan tombol simpan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu menekan tombol OK. Setelah Bapak atau Ibu menekan tombol simpan, maka nanti di sini di statusnya akan ada tulisan belum final, akan tercantum tulisan belum final. Namun setelah Bapak atau Ibu telah melakukan finalisasi, maka di sini akan ada statusnya menunggu verifikasi kasih.